Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Civics Podcast, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lembung Mangkurat. Halo Sobat Civics Podcast kita. Selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas tentang program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lembung Mangkurat. Saya Mutia Eriani dan saya akan menjadi pembawa acara kita pada hari ini. Hai pendengar setiap podcast kita. Hari ini kita benar-benar memiliki tamu yang istimewa nih, dimana kita kedatangan salah satu dosen Prodi PPKN Universitas Lembung Mangkurat, yaitu Ibu Mariatul. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik, sehat. Iya. Ibu nih, dari Ibu sendiri nih boleh nih menyapa untuk Civics Podcast PPKN terlebih dahulu, perkenalan singkat lah gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutia selaku pembawa acara pada hari ini. Saya akan menyapa para audiens yang ada di podcast kita. Hai para peserta podcast dan juga pendengar setianya. Mungkin Anda nanti akan lebih mengetahui bagaimana dengan yang namanya podcast yang ada di PPKN FKIP ULM. Baik, sedikit saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah salah satu dosen yang ada di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM. Nama saya adalah Mariatul Kiptiah dan sekarang kebetulan menjabat sebagai koordinator program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lebih banyak berkecimpung dan mengetahui bagaimana seluk-beluk mahasiswa itu sendiri. Nah, dan mudah-mudahan ini sebenarnya sudah habis masa jabatannya pada tanggal 9 Juli 2023 dan insya Allah akan dilantik kembali untuk periode yang kedua. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa saling berkolaborasi dan saling bersinergi untuk membangun bersama bagaimana kemajuan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULN. Terima kasih. Oke, baik Bu. Jadi sebentar lagi Ibu bakal lengser nih ya dari koordinator program studi yang nantinya akan digantikan dengan koordinator yang baru. Semoga kita mendapatkan koordinator yang benar-benar dapat membangun ya Bu ya, prodi ini menjadi yang lebih baik. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan nih, kalian semua sudah tahu nggak sih apa sih itu program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini? Di mana program studi ini adalah program studi, salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana bertujuan untuk mengajarkan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila serta membentuk warga negara yang baik. Benar kan? Benar begitu ya Bu ya? Oke, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Saudara Mutia, bahwa yang namanya program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini bagaimana untuk mendidik para mahasiswa, yaitu sebagai calon-calon guru dan juga sebagai profil lulusan yang lain gitu, supaya betul-betul bisa menjadi warga negara yang ya smart and good citizen ya, menjadi warga negara yang baik gitu. Oke, good personalities ya Bu ya. Iya, betul banget. Dengan sedikit pemaparan tadi, pasti nih audiens podcast Civic Education di rumah pasti penasaran nih, apa sih program studi itu? Ayo kita sama-sama bertanya nih sama Ibu Mariatul nih yang sudah ada di sini, biar kita lebih dalam mengetahui tentang program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, untuk langsung aja ya Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, lebih ke apa aja sih Bu mata kuliah yang dipelajari di program studi ini? Oke, baik. Untuk program studi kita di PPKN FKIP ULM ini merupakan salah satu juga program studi dari 21 program studi yang ada di FKIP. Dan alhamdulillah di program studi PPKN juga pada tahun 2022 tadi sudah meraih akreditasi unggul. Nah, mudah-mudahan dengan akreditasi unggul ini bukan hanya satu kinerja bagi dosen, tetapi juga bagi para mahasiswa gitu. Nah, di mana nantinya mahasiswa ini betul-betul
bisa yang dikategorikan dengan yang namanya unggul ya. Nah, yang namanya unggul itu kan tentunya kita udah tahu ya, dalam semua aspek kita harus unggul gitu. Baik dengan kaitannya dengan mata kuliah yang ada di program studi kita. Mata kuliah ini juga beragam ya, sesuai dengan keilmuan yang ada di kita. Di mana kita adalah sebagai calon-calon guru tentunya juga dibekali oleh dengan mata kuliah pembelajaran dan mata kuliah pendidikan. Kemudian juga ada mata kuliah hukum, ada aspek politik, ada aspek sosial, di mana di dalam mata kuliahnya itu diantaranya misalnya adalah untuk pengantar pendidikan tentunya, kemudian ada juga pengembangan peserta didik, kemudian ada profesi keguruan. Nah, kalau kaitannya dengan ke-PKN-an tentunya di sini adalah mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu politik gitu ya. Kemudian juga ada mata kuliah dasar dan konsep pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu negara gitu. Kemudian ada dengan HAM. Nah, ini diantaranya. Karena kalau disebutkan satu persatu dari jumlah mata kuliah yang ada di program studi PPKN itu mungkin nanti akan diketahui lebih lanjut oleh para mahasiswa yang menekuni dan yang akan masuk ke dalam program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan ini. Tapi yang jelas bahwa di dalam program studi kita tentunya mata kuliah inilah yang nanti akan membekali secara knowledge keilmuannya. Tetapi bukan hanya dalam konteks knowledge keilmuan saja, tapi bagaimana juga nanti dengan soft skill daripada mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Udah nih, kita sudah sama-sama tahu tuh apa aja sih yang dipelajari, mata kuliah yang akan dipelajari di program studi Pancasila, pendidikan Pancasila ini. Selanjutnya ya Bu, mengenai apa aja sih visi dan tujuan dari program studi PPKN ini? Oke, baik ya. Untuk visi program studi, nah tentunya di dalam visi program studi ini kita juga mengacu kepada visi yang ada di Fakultas FKIP ULM dan juga kepada universitas ya. Nah, di mana visi ini saling bersinergik gitu antara universitas, fakultas dan program studi. Nah, tentunya di program studi kita sekarang ini visinya itu adalah berkaitan dengan yang namanya visi keilmuan ya. Jadi bukan visi kelembagaan, tapi adalah visi keilmuan gitu. Nah, di mana visi keilmuan kita ini sekarang adalah menjadi program studi unggul dalam mengembangkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menghasilkan lulusan profesional, teknopreneur, religius dalam pemberdayaan kearifan lokal lahan basah. Nah, karena apa? Karena dengan lahan basah itu adalah kita berpayung kepada visi yang ada di universitas. Nah, di dalam universitas kita. Nah, kemudian untuk tujuan daripada program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kita memiliki ada 3 tujuan ya. Nah, yang pertama itu adalah menghasilkan lulusan program studi PPKN sebagai guru yang menguasai keilmuan dan terampil dalam pengelolaan pembelajaran perspektif kewarganegaraan berbasis Pancasila. Nah, kemudian yang kedua adalah mewujudkan lulusan program studi PPKN sebagai peneliti muda yang mampu melakukan pengembangan kearifan lokal lahan basah dan publikasi bidang PPKN. Nah, dan yang terakhir dari tujuan program studi ini adalah menghasilkan lulusan program studi yang memiliki kompetensi kewirausahaan, penyuluh, wawasan kebangsaan, anti korupsi, dan integritas yang bersertifikat. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti dari tujuan yang sudah dibuat dan ini akan menjadi satu tujuan nantinya supaya para mahasiswa dan lulusan kita itu bukan hanya memiliki daripada ijazah S1 saja, tetapi juga akan memiliki sertifikat-sertifikat kompetensi itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu, penjelasannya benar-benar jelas banget ya mengenai visi dan tujuan kita yang berada di program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih Bu keunggulan khusus dari program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dibandingkan dengan studi-studi yang lain? Oke, baik ya.
Nah, memang kita harus mampu di sini menonjolkan diri kontak dengan yang namanya keunggulan ya. Nah, dengan yang namanya keunggulan tentunya kita yang pertama adalah di program studi pendidikan Pancasila ini yang pertama itu dari SDM, yaitu adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang pertama itu adalah dari kualitas dan kinerja Bapak Ibu dosen ya. Nah, di mana kita di program studi PPKN ini sejak di data terakhir 2022 terakhir kita sudah memiliki 3 orang guru besar. Nah, kemudian kita sudah memiliki dengan 9 orang yang sudah berpendidikan doktor. Nah, artinya dari keunggulan SDM yang ada di program studi dari dosen-dosen itu tentunya juga akan berimbas kepada mahasiswa ya. Nah, dan juga di dalam program kita yang ada di program studi PPKN ini tentunya yang sekarang ini yang patut kita berbangga adalah kita ini adalah merupakan bagian saat ini dalam institusi kita yang ada di Kalimantan Selatan, kita satu-satunya program studi yaitu yang namanya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, artinya di luar kan banyak ya universitas-universitas yang ada di Kalimantan Selatan, tapi sampai saat ini yang masih mudah-mudahan ya bagaimana nanti kedepannya kita supaya bisa mempertahankan keunggulan yang sudah kita miliki itu sendiri ya. Nah, kemudian selain itu juga dalam konteks kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, di mana di dalam Tridharma perguruan tinggi itu tentunya ada 3 hal gitu ya. Ada dari segi pendidikan, ada dari segi penelitian dan pengabdian tentunya ya. Nah, di mana kita juga mampu dalam artian bisa melakukan Tridharma perguruan tinggi itu sendiri, baik antara dosen sesama dosen maupun dosen dan berkolaborasi dengan mahasiswa itu sendiri ya. Nah, ini yang dapat disampaikan kaitannya dengan keunggulan dan juga mudah-mudahan kita bisa nanti memasuki dengan yang namanya mahasiswa kita itu bisa lulus lebih banyak lagi yang namanya tepat waktu. Nah, kita bukan hanya sekarang ini ada di benak para mahasiswa, jangan sampai kita asal lulus. Karena kalau berbahasa asal lulus berapapun besar tapi tidak tepat waktu gitu. Nah, sekarang ini yang perlu kita kejar kita itu adalah bisa lulus dengan tepat waktu. Nah, kategori tepat waktu itu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang ini alhamdulillah gitu ya. Di akhir semester genap di 2022-2023 ini kita bisa meluluskan untuk mahasiswa yang tepat waktu itu di atas 80%. Nah, mudah-mudahan ya itu bukan hanya ada di tahun ini saja tapi bisa terus nanti untuk tahun-tahun berikutnya bahwa kita semakin meningkat lagi bagaimana supaya mahasiswa itu bisa betul-betul kuliah dan lulus dengan kategori tepat waktu. Dan bukan hanya tepat waktu saja, tapi mendapatkan nilai peringkat yang betul-betul bisa mendapat predikat pujian dan memuaskan atau sangat memuaskan itu sendiri. Oke, baik. Sebelumnya kita aminkan sama-sama ya Bu ya. Semoga kita bisa melakukan itu semua gitu. Baik, kita lanjut nih ya untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kan tadi tentang keunggulan ya Bu ya, keunggulan khusus tentang PPKN ini. Pertanyaan selanjutnya itu lebih ke fokus utama Bu. Fokus utama dalam program studi pendidikan Pancasila ini seperti apa sih dan apa sih menjadi fokus utamanya? Oke, baik, untuk kaitan fokus utamanya ini tentunya kita beracuan kepada tujuan tadi ya. Nah, tujuan itu adalah tujuan yang pertama tadi. Fokus utama kita adalah tujuan yang pertama yaitu menghasilkan lulusan sebagai guru yang menguasai keilmuan dan terampil dalam pengelolaan pembelajaran ya, konteksnya dalam konteks perspektif kewarganegaraan itu sendiri. Nah, itu adalah tujuan utama. Nah, karena dalam artian walaupun nanti memiliki dengan soft skill yang lainnya, tetapi yang paling utama adalah kita akan mencetak mahasiswa lulusan itu dia nanti sebagai guru yang profesional tentunya. Nah, karena sekarang ini tidak cukup hanya di S1 saja, tetapi kalau mau
kontak dengan bisa dikategorikan dengan guru profesional harus mengikuti lagi dengan yang namanya program PPG. Jadi untuk fokus utama ini lebih ke tujuan ya Bu ya? Bener banget. Lanjut nih ya Bu ya, ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai peluang karir yang akan didapatkan bagi lulusan prodi PPKN ini apa sih Bu? Peluang karirnya apakah hanya sebagai guru saja atau bisa menjadi yang lainnya juga? Oke, baik ya. Nah, jadi untuk peluang karir gitu ya, memang untuk tujuan utama tadi kan udah jelas gitu. Nah, memang diantaranya lulusan kita itu ya bisa dikategorikan lah 70% gitu ya, rata-rata mereka adalah sebagai guru. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan. Nah, di sini juga peluang-peluang karir yang lainnya, karena sekarang juga udah banyak alumni-alumni kita yang tidak sebagai guru gitu. Nah, tetapi mereka sekarang malah ada yang berkecimpung di bidang politik, dan mereka ada yang berkecimpung di bidang ya apalagi yang konteksnya dengan yang namanya wirausaha ya. Nah, tetapi kalau yang di politik ini sekarang lumayan gitu. Kalau berdasarkan hasil data tracer studi kita gitu ya, bahwa alumni-alumni kita yang berkecimpung di bidang politik, nah misalnya ada di Bawaslu, mereka ada di KPU gitu kan, dan juga mereka ada yang di partai gitu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan walaupun kita dibekali dengan keilmuan guru itu sendiri. Nah, untuk karir yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan karena kita juga ada dalam konteks hukum gitu ya. Nah, tetapi kita juga ada di bidang hukum itu sendiri gitu. Nah, tetapi memang kalau hukum ini masih sangat rendah gitu ya, dasarnya. Nah, tapi juga kalau yang karirnya di ya pegawai bank lah istilahnya, lumayan banyak dari alumni-alumni yang ada di program studi PPKN itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang itu jangan khawatir gitu ya, bagi para mahasiswa dan juga bagi para alumni. Kalau Anda tidak istilahnya itu tidak memiliki minat yang betul-betul ke guru, menjadi seorang guru, Anda bisa menekuni hal-hal yang lain. Nah, tadi kaitannya dengan soft skill itu sendiri. Nah, kita juga sekarang membuka gitu ya, bagaimana supaya mahasiswa itu bisa nanti memiliki yang namanya sertifikat kompetensi itu sendiri kan, sehingga untuk karir kedepannya itu betul-betul ditekuni sesuai dengan apa yang sudah didapat pada masa di bangku kuliah dan juga pengalaman-pengalaman lainnya. Iya benar banget. Nah itu kita udah sama-sama mendengar ya sobat setia podcast kita, dimana kata Ibu Mariatul tadi lulusan prodi PPKN ini bukan hanya bisa sebagai calon pendidik aja ya Bu ya, cuman relasinya itu banyak banget, seperti bisa berkecimpung di dunia politik, di dunia bisnis, mungkin kewirausahaan dan lain-lainnya. Kan tadi ada Ibu menjelaskan sedikit tentang soft skill, pengembangan soft skill. Nah itu bagaimana sih Bu dari program studi ini untuk mendukung akan adanya pengembangan soft skill tersebut? Oke ya, nah jadi untuk pengembangan soft skill itu tentunya memang bukan pendidikan formal ya, yang tetapi di sini adalah di luar daripada pendidikan formal itu sendiri, bagaimana untuk membekali para mahasiswa supaya dia betul-betul nanti setelah lulus itu bisa memiliki bukan hanya dalam konteks keilmuan tadi, tetapi juga secara soft skill-nya. Nah, salah satunya misalnya di sini kami mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian bekerja sama juga dengan ekskul ya, atau istilahnya kegiatan-kegiatan di luar kegiatan perkuliahan gitu, supaya betul-betul mahasiswa itu bukan hanya dia datang kuliah, mendengar, pulang gitu. Nah, tetapi kalau dengan soft skill itu tentunya dia harus mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan itu sendiri. Nah, walaupun sebenarnya kita juga ada salah satu mata kuliah yang kaitannya juga dengan soft skill. Di antaranya misalnya dengan teknologi informasi ya, atau yang disebut dengan TIK itu sendiri. Nah, tetapi kan sangat sedikit sekali itu. Jamnya juga terbatas ya. Nah, tetapi untuk mengembangkan itu tentunya para mahasiswa juga mengikuti kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh Hima biasanya bekerja sama dengan program studi itu sendiri. Iya benar banget, berarti kesimpulannya untuk salah satu yang dilakukan dari prodi ini dalam mengembangkan soft skill-nya itu lebih ke kegiatan-kegiatan lain ya Bu, di luar dari akademiknya. Benar banget. Selanjutnya Bu ya, tadi kita sudah berbicara tentang soft skill yang didukung dari prodi PPKN ini. Selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai apakah ada Bu kesempatan bagi mahasiswa prodi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini untuk terlibat dalam kegiatan riset atau penelitian Bu? Apakah ada dalam prodi ini? Itu bukan ada lagi, sangat berkesempatan sekali ya. Nah, bahwa mahasiswa-mahasiswa itu terlibat gitu ya, terlibat langsung untuk kegiatan penelitian sendiri. Karena apa? Karena ini juga adalah salah satu bagaimana juga pengalaman yang akan didapat oleh mahasiswa itu sendiri kan. Nah makanya nanti para mahasiswa yang lain, kalau ibu bapak dosen mengajak untuk ikut penelitian, jangan ada kalimat tidak mau atau lagi sibuk alasannya ya. Karena hal-hal seperti ini adalah juga untuk membekali mahasiswa secara tidak langsung gitu. Bagaimana dia langsung terjun ke masyarakat, kemudian langsung praktek di sekolah gitu. Karena kalau hanya terbatas pada saat penelitian tugas akhir nanti sangat terbatas sekali gitu. Nah, tetapi kalau dengan ikut penelitian-penelitian bersama atau yang disebut dengan penelitian kolaborasi itu sendiri, nah di sini sangat memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi bakalan banyak ya Bu ya untuk adanya kegiatan riset dan penelitian di program ini. Nah kita sudah sama-sama mendengar tuh Civics Podcast yang ada di rumah, bahwa di prodi ini tuh kita bakal banyak tuh melakukan kegiatan-kegiatan penelitian tuh ke lapangan langsung ya Bu ya, secara nyata tuh dalam belajar untuk mencari suatu pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, ini lebih ke mengintegrasikan cara prodi ini untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu bagaimana sih Bu? Oke, baik ya. Nah ini memang untuk mengintegrasikan itu sendiri semua mata kuliah ya. Jadi bukan hanya satu bagian mata kuliah saja, tapi semua mata kuliah. Bagaimana supaya mahasiswa ini betul-betul dalam konteks teknologinya, informasi dan komunikasinya itu tidak istilahnya itu tidak gagap teknologi lagi gitu. Nah, tetapi harus betul-betul melek teknologi gitu. Apalagi kan dengan generasi Z katanya sekarang milenial, jangan sampai di antara mahasiswa itu tidak memahami dengan yang namanya teknologi yang ada. Bagaimana untuk mengintegrasikannya? Nah, di sini tentunya gitu ya, bahwa Bapak Ibu dosen selalu pasti memberikan dengan yang namanya penugasan. Nah, dengan penugasan itu adalah kaitannya dengan teknologi itu sendiri dan juga informasi dan komunikasi itu sendiri. Contoh misalnya salah satunya adalah bagaimana mahasiswa diminta untuk melakukan suatu editing video apa yang sudah dibuatnya ya, tetapi bukan video orang lain, tetapi adalah video yang dibuat oleh mahasiswa sendiri, mahasiswa yang memperankannya sendiri gitu, sehingga di situ bisa terintegrasi semuanya. Jadi bagaimana dengan kemampuan teknologinya, bagaimana dengan kemampuan komunikasi yang dilakukan gitu. Nah ini kayaknya sekarang kita tidak lagi hanya melihat di dalam konteks misalnya untuk mendapatkan nilai harus menjawab soal ya, tetapi adalah bagaimana supaya konteksnya dengan kemampuan supaya mahasiswa itu betul-betul memiliki yang namanya melek teknologi itu sendiri ya. Jadi tidak ada lagi nanti mahasiswa yang tidak bisa bikin PPT, itu jadul gitu ya. Benar banget ya, tapi harus betul-betul mahasiswa itu kalau perlu itu harus lebih pintar teknologi daripada Bapak Ibu gurunya ya, Bapak Ibu dosen yang lain kan. Jangan sampai nanti diajarin oleh orang tua ya, tapi diajarin apalagi dengan konteks dengan teknologi itu sendiri. Ya benar banget ya Bu. Nah kita udah sama-sama mendengar tuh sebuah podcast setia Civics PPKN, yang mana kata Ibu tadi dalam prodi ini untuk mengintegrasikannya itu
lakukan dalam semua mata kuliah ya Bu ya. Bukan hanya cuman satu saja, tapi semuanya diintegrasikan untuk mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, mengenai pertukaran pelajar Bu. Di program studi ini apakah mahasiswanya mempunyai kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke kota lain, mungkin ke negeri lain mungkin Bu? Oke, baik ya. Ini satu pertanyaan yang sedang viral kayaknya gitu saat ini, karena sekarang ini kita bukan hanya di program studi, tetapi sudah merupakan satu program, mungkin ya satu program dari kementerian gitu. Bagaimana untuk mengikuti dengan yang namanya pertukaran atau magang itu sendiri kan. Nah, kita di program studi juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para mahasiswa gitu ya untuk melakukan atau mengikuti kegiatan program yang namanya pertukaran mahasiswa itu sendiri kan. Nah, karena apa? Saat ini sebenarnya tawaran itu luar biasa ya, tawaran yang disampaikan itu, tetapi para peminatnya kayaknya sekarang entah pertimbangan apa gitu ya, mereka pikirannya apa, padahal ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus, sangat besar, dan kita akan menimba pengalaman di luar gitu. Nah, apalagi dengan yang namanya program PPM ya, pertukaran mahasiswa itu sendiri, itu kan kita akan kuliah 1 semester itu di universitas lain. Akan kuliah itu ya. Nah, dan kita kuliah itu tidak dengan biaya sendiri, kita cukup bayar UKT di sini, tapi kita bisa kuliah di universitas lain. Nah, kemarin sudah ada beberapa pengalaman ya, ada di Universitas Lampung, kemudian ada di Universitas Sudirman gitu kan. 1 semester di sana gitu, kita bisa menimba begitu luas pengalaman bagaimana kita kuliah kita di luar gitu ya, ikut dengan dosen-dosen yang ada di luar. Nah, ini juga Ibu sampaikan, mudah-mudahan para pendengar semua gitu ya nantinya tertarik gitu dengan yang namanya program-program kaitannya dengan pertukaran mahasiswa, kemudian magang, kampus mengajar dan lain sebagainya, karena ini adalah merupakan program di mana bukan hanya program dari program studi saja, tapi ini sudah merupakan program yang ada di kementerian itu sendiri, dan ini juga akan menjadi satu mendongkrak dengan yang namanya IKU ya. Jadi IKU itu adalah indikator kinerja utama ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai yang namanya indikator kinerja utama itu sendiri. Oh, berarti nih si Fix Podcast di rumah nih, audiens di rumah, kita udah mendengarkan kata Ibu Mariatul tadi, kita mempunyai kesempatan tuh untuk melakukan program pertukaran pelajar di kota maupun di negara lain ya Bu ya, dimana itu merupakan kesempatan besar, kesempatan emas untuk kita ikuti dalam program tersebut, karena banyak banget ya Bu ya benefit yang kita dapatkan apabila kita mengikuti program-program seperti itu tadi. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke kontribusi Bu dari alumni yang sudah lulus nih dari Prodi PPKN ini. Apa sih Bu yang telah diberikan alumni kontribusi positif di masyarakat? Mungkin contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, penelitian secara langsung kan Bu ya. Terus mungkin contohnya seperti apa Bu untuk di Prodi ini? Oke, baik ya. Nah, jadi untuk kontribusi alumni itu sendiri, nah karena memang kontribusi itu memang yang harus dirasakan secara langsung, terutama baik itu oleh institusi maupun oleh masyarakat itu sendiri ya. Nah, karena alumni ini kita bukan hanya mencetak output saja, tapi bagaimana dengan konteksnya dengan outcome. Nah, kalau output itu kan hanya merupakan luarannya. Nah, luaran outputnya mahasiswa kita sudah jadi alumni, ternyata sudah menghasilkan alumni sekian. Itu hanya output. Tapi bagaimana dengan outcome-nya? Nah, outcome ini adalah kebermanfaatan tadi. Nah, bagaimana kebermanfaatan daripada alumni itu sendiri di masyarakat kita terutama ya. Nah, di sini untuk alumni-alumni kita alhamdulillah gitu ya. Sangat membanggakan gitu. Nah, kenapa jadi dikatakan membanggakan? Di antaranya, tapi saya tidak bilang 100% ya, tapi hampir lebih dari 70%
yang lulus dari program studi PPKN yang sudah jadi alumni itu yang datang kembali lapor ke institusi, lapor ke prodi itu jarang yang lapor tidak bekerja. Tapi rata-rata hampir 70% lebih bahkan gitu ya, datang ke prodi menyatakan diri, saya sudah ngajar di sini, saya udah jadi ini, kemudian saya ikut di Bawaslu dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah merupakan satu kebanggaan bagi kita bersama ya. Karena keberhasilan itu bukan hanya mencetak output tadi saja, tapi bagaimana nanti penerimaan daripada masyarakat itu sendiri terhadap alumni kita. Nah, tetapi ini juga tadi tentunya harus dibekali dulu. Tidak hanya sebagai mahasiswa itu kita hanya dalam konteks secara PKN itu hanya civic knowledge-nya gitu ya. Tapi bagaimana dengan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition-nya itu sendiri. Nah, benar tuh Bu ya. Di mana di prodi PPKN ini ada 3 tadi ya Bu ya. Menarik banget tuh Bu, ada civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, di mana lulusan dari prodi PPKN ini nantinya bakal memiliki ketiga itu ya Bu ya, untuk berkontribusi positif dalam lingkungan masyarakat nantinya. Nah Bu, mungkin kita sampai di pertanyaan terakhir nih Bu ya. Nggak kerasa ya Bu, saking asiknya tuh membicarakan tentang prodi PPKN ini. Untuk pertanyaan terakhir lebih ke bagaimana sih Bu, kan ini PPKN ini lebih mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila ya Bu, seperti kita bilang awal tadi, di mana nilai-nilai Pancasila ini yang pastinya akan mengajarkan tentang etika. Etika. Gimana sih program studi ini Bu untuk mengintegrasikan, untuk merealisasikan mahasiswanya itu untuk beretika, berintegritas di dalam lingkungan perkuliahan maupun di masyarakatnya. Bagaimana sih Bu? Oke ya, nah jadi berbicara masalah etika ini memang istilahnya dalam artian etika itu dilihat secara real juga sulit gitu ya, tetapi kita akan lihat secara implikatif apa yang kita rasakan gitu. Nah, karena di dalam integrasi apa yang ada di program studi kita, tentunya tadi kan kaitannya dengan pendekatan 3 hal tadi juga itu sudah ada bagaimana konteks dengan yang namanya etika itu sendiri. Kita bukan hanya memiliki dengan yang namanya civic knowledge-nya, tetapi civic skill dan civic disposition-nya itu sendiri ya. Nah, makanya di sini kita mencoba gitu ya, membekali mahasiswa itu sendiri supaya betul-betul nanti lulusannya itu bukan hanya satu-satunya yang dikejar itu hanya dengan konteks pengetahuan saja, knowledge-nya saja. Tapi bagaimana dengan etikanya? Karena apa? Karena kalau kita sudah berada di dunia kerja gitu ya, banyak orang mengatakan bahwa banyak orang pintar itu mudah mencari orang pintar. Tapi untuk mencari orang yang bertanggung jawab, orang yang bermoral, karena itu kaitannya dengan etika gitu. Nah ini jadi dimanapun kita berada gitu ya, kita jangan sampai mengabaikan dengan yang namanya etika itu. Nah makanya di sini secara nyata maupun secara eksplisit dan implisit gitu ya, bahwa para mahasiswa itu dicoba untuk dibekali bagaimana supaya betul-betul etika itu bukan hanya sebatas dalam perkuliahan saja, tetapi etika itu bisa diimplementasikan dan bisa diaplikasikan dimanapun dia berada. Karena apa? Karena dalam etika itu kan masih dalam tanda kutip ya, yang namanya kita juga kan, kita tidak dapat mengatakan diri kita pada saat ini kita bagus ya, tetapi ke depan nanti seperti apa. Nah tapi kita kalau kita punya satu komitmen diri sendiri, dimanapun kita berada, kita akan berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, terutama kaitan dengan etika kita ya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak nih ya Bu ya untuk pemaparan pertanyaan yang terakhir tadi, dimana kata Ibu Mariatul tadi, etika itu sangat penting loh Sobat Civics di rumah, dimana kita itu harus memiliki kemampuan, memiliki kesadaran ya Bu ya untuk melakukan etika yang baik ya, baik itu dalam perkuliahan maupun saat terjun ke masyarakat nantinya. Baik, mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tadi cukup sudah
podcast kita pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mariatul atas wawasan yang sangat berharga ini, di mana informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya ya Bu ya yang ada di sini, dan juga ada para audiens yang di rumah, di mana mungkin akan berminat nih untuk bergabung di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lembung Mangkurat. Sampai di sini episode kita kali ini tentang program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lembung Mangkurat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti episode kami yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.